Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Masih di tengah-tengah suasana pandemik virus COVID-19. Dan di sesi kali ini kita akan sharing dan diskusi bersama salah seorang sahabat saya. Ini sebenarnya udah abang letting kalau bagi saya, dari masa SMA kemudian kuliah pun beliau ternyata satu daerah sama saya. Dan sekarang luar biasa, kalau sehari-hari saya lihat di Instagram, saya cek di media sosial, beliau sangat aktif di dunia jalan-jalan. Siapakah dia? Saya sapa Bang Bahrul Ilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini senyumnya selalu begitu Bang ya? Ya betul, servis kan? Oh servis, oh ya betul, berservis travel. Jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan Bang Bahrul, saya kenalkan Bang Bahrul ini adalah salah seorang pengusaha bisnismen ya. Pengusaha muda di bidang travel Bang ya, travel and tour, jasa perjalanan, servis ya, perjalanan dunia aja Bang ya. Dalam dan luar. Dalam dan luar nggak, maksud saya dunia aja, akhirat belum kan? Belum. Ya. Itu self service kalau akhirat. Menyenabai pakai mah. Oh menyenabai sih. Oke. Kalau ada payment boleh juga. Boleh. Akhirat diservis juga. Diservis. Insyaallah. Oke, Bang Bahrul hari ini akan jadi teman diskusi saya di podcast Aceh Documentary di episode kali ini, dan kita mengangkat tema tentang nasib travel di tengah pandemi, karena memang beliau ini adalah CEO dari usaha travelnya yang namanya Jakmen. Ya siap. Jakmen apa Jakmen ini? Jakmen boleh, Jakmen. Tapi better kon Jakmen. Kon Jakmen. Jakmen konotasi negatif. Oh, bukan konotasi negatif. Saya juga nggak kebayang negatif sebenarnya Bang Bahrul. Masih positif pikiran saya. Positif, ya. Jakmen, CEO dari Jakmen. Jadi sudah ya, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut dengan beliau. Nasib travel di tengah pandemik. Sebelum kita bahas masalah kondisi pengusaha travel ini, mungkin di sesi ini diwakili oleh Bang Bahrul. Artinya kita pengen serap informasi, kemudian juga pengalaman Bang Bahrul juga bagaimana kondisi di tengah kondisi pandemik seperti ini. Bisnis travel matikah atau memang ada peluang lain yang kemudian muncul di tengah pandemik ini bagi teman-teman pengusaha travel. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu. Saya mau kenalan lebih banyak tentang Bang Bahrulnya sedikit gitu kan. Kemudian juga kita mau tahu bisnis, kenapa kemudian Bang Bahrul memulai bisnis ini gitu. Jadi pertanyaan yang pertama saya, kenapa Bang Bahrul memilih berkecimpung kemudian dalam bidang travel and tour ini, jasa ini? Travel ya? Ya. Alasan yang pertama sedikit modal. Sedikit modal? Nah, oh nggak banyak modal dia ya? Nggak banyak modal. Oke. Berapa Bang? Mulai dari nol lah. Bisa dimulai dari nol malah ya? Jadi sebenarnya ada pilihan-pilihan yang lain memang sebelumnya. Ada pilihan yang lain, tapi yang pertama karena modalnya nol, jadi kalau bisa digerak terus. Oke. Dijalankan terus. Tapi memang Bang Bahrul, sedikit saya pengen tahu tentang latar belakang pendidikan. Apa memang ada ini? Jauh meleset. Ada singgung atau ada sangkut paut dengan traveling nggak ada? Dengan jauh. Pariwisata ada? Jauh memang. Apa Bang? Saya dulu sekolah di Malang ya. Di Malang. S1 jurusan Teknik Informatika. Di Universitas UIN. Oh, UIN Malang ya. UIN Malang. Saya pura-pura nggak tahu aja. Rehat. Jadi dari Teknik Informatika, disiplin akademisnya, kok kemudian Abang memutuskan memilih jalur bisnis di travel? Tadi alasan yang pertama mungkin karena modalnya nggak ada, bisa dimulai dari nol. Ada alasan lain mungkin? Ada. Alasan yang paling berat itu adalah jadi Aceh ini kan selama ini tertinggal dari dunia publik ya, dunia internasional. Jadi kalau kita buka travel, itu salah satu cara untuk mengenalkan kembali melalui turis yang balik. Coba bayangkan Bali, dia sudah pariwisata dalam 100 tahun. Orang semua lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Iya betul. Jadi nggak tahu mereka Indonesia itu apa, Bali itu di Indonesia rata-rata. Sedangkan Aceh selama ini konflik, jadi setelah konflik ini kita harus mulai populerkan kita daerah. Kemudian sedikit modal tadi kan, terus ada misi lagi, ini salah satu bisnis yang memasukkan uang ke Aceh. Kalau bisnis lain kan tidak memasukkan. Oke, ada dua pertanyaan kemudian yang timbul dari jawaban Bang Bahrul tadi. Bisnis ini bisa dimulai dari nol, artinya sedikit modal atau
sedikit modal di sini maksudnya seperti apa? Karena rasa-rasanya pasti ada. Semodal itu kan nggak hanya bicara materi saya rasa. Oh iya kan? Nggak cuman rasanya uang selalu jadi modal. Pasti ada investasi lain yang kemudian juga butuh sebenarnya kalau kita pengen usaha traveling kan. Usaha yang penting itu istilahnya skill harus ada. Skill ya. harus Skill. ada. Oke. Di travel ini untuk uang kurang sekali karena yang penting itu kita bisa mendapatkan customer, terus kita bisa membawa dia dengan skill kita, memanage semua tour dia, kita buat manajemen. Untuk yang lainnya kita bisa pakai mobil yang kita sewa, nanti kita bayar di akhir. Rekanan Kita bisa lain. hotel juga bisa begitu. Jadi setelah check out baru kita bayar. Oke. Jadi murni usaha yang hemat modal lah. Iya. Artinya kalau bicara materi memang ini hampir tidak ada seperti tapi skill perlu. Tapi kayaknya juga jejaring juga perlu Bang. Jejaring perlu. Kenalannya artinya kan kita kayak tadi punya rekanan travel punya rekanan rental mobil, terus kemudian punya rekanan penginapan. Betul. Dan kalau mulai di awal tanpa ada ya kenal gitu kan, kenal sebelumnya ataupun mereka sudah trust sama kita, rasa-rasanya kan ini nggak bisa semudah itu juga mungkin mereka percayakan untuk menerima tamu-tamu kita. Pertama kali kita start ini Januari 2015. 2015 berarti sudah 5 tahun. Iya. Jadi 6 bulan itu kita kumpulkan semua jaringan, kita cari tamu. Jadi di bulan 6 kita dapat customer pertama. Jadi 6 bulan nganggur. 6 bulan nganggur dulu. 6 bulan hanabu nah. Abang baru 6 bulan ya. 6 bulan. Kami ini udah kebetulan usah disebut. Kebetulan sebelum itu saya ada kerja juga. Jadi ada tabungan gaji. Oh, kerja di mana Bang sebelumnya? Pernah di pemerintahan juga. Oh, PNS? Bukan, kontrak biasa. Dulu di Langsa. Akhirnya saya putuskan 3 bulan karena mungkin suasana kerja yang gak nyaman ya. Jadi saya putuskan pindah. Tapi memang dari awal pengen wirausaha. Dari pertama selesai kuliah memang udah punya niatan untuk memulai usaha sendiri ya. Usaha sendiri. Berarti pasca dari lulus jadi sarjana dari Malang dengan titel ST ya itu ya. Eskom. Eskom. Sarjana komputer. Iya. Oke, dengan titel Eskom itu sempat kerja dulu di pemerintahan. Tapi yang benar-benar membuat Abang nggak nyaman sebenarnya, Bang Barul nggak nyaman di pemerintahan di awal-awal itu apa? Karena memang tidak sesuai dengan disiplin akademis atau memang suasana kerjanya? Suasana kerja horor benar. Horor apa Abang banyak ini yang killer? Bukan, jadi lama-lama kita fokus kita hilang. Kemudian di pemerintahan kan kita kacung istilahnya, jadi nggak bisa memutuskan sesuatu. Iya. Tapi kalau di usaha sendiri kita bisa memutuskan, itu paling penting ya. Merdeka ya. Merdeka. Jadi menjauhkan pilihan. Iya. Pilihan kita yang ciptakan, pilihan kita yang pilih kemudian. Tapi bekerja di pemerintahan di saat itu juga di umur yang masih sangat muda pasti Bang. Iya, pasti. Dia masih muda sekarang ya kan, masih muda udah jadi CEO. Luar biasa. CEO Hanapeng. Artinya memang kalau kita baru selesai kuliah, masih fresh graduate istilahnya kalau orang bilang kan, kemudian kita masuk ke pekerjaan yang sebenarnya membatasi ruang gerak mungkin Bang ya. Iya betul. Membatasi ruang gerak, banyak hal lain yang kemudian bisa kita eksplorasi di masa muda. Kenapa nggak kemudian kita coba gitu ya? Betul, masih sehat ya. Masih sehat alhamdulillah juga, dan ya modal kuliah di luar Aceh itu pun juga pasti banyak kenalan ya. Ya pasti. Ya, kan? Jamal nih. Ya kenal, kita sebelum di Malang pun udah kenal sebenarnya. Iya. Abang aja lupa nggak ada ya kan? Tapi Bang memang itu ada dampak nggak sih? Maksudnya ada pengaruh nggak sih dengan Abang pernah kuliah kemudian di Malang, terus memulai bisnis yang tadi awalnya adalah dengan mulai nganggur 6 bulan di awal-awalnya, ada ngaruh itu? Berpengaruh karena kita di IT kan, jadi IT ini jurusan yang bisa masuk kemana saja. Iya betul. Jadi awalnya kita peralatan senjata untuk promosi itu lengkap, sampai website segala macam ada. Kalau sekarang udah walaupun sekarang sudah kita pangkas-pangkas karena ada yang tidak perlu gitu. Oke. Jadi dengan alat perang yang cukup 6 bulan menganggur.
6 bulan. Itu alat perang udah cukup tapi nggak bisa ditembak. Nggak bisa ditembak. Karena di bisnis ini kepercayaan utama. Iya, betul. Trust ya. Saya pikir hampir di semua bisnis yang menjual jasa, trust nomor 1, Bang. Ya kan? Trust nomor 1. Artinya kalau kita mau membangun kepercayaan itu pun sebenarnya nggak gampang juga. Jadi karena awalnya Bahrul bergerak di inbound ya, inbound ini dia ada istilah inbound, outbound. Inbound tuh memasukkan orang ke dalam, orang luar. Outbound tuh kita kirim keluar. Jadi karena inbound, perbedaannya kita adalah pertama tuh bikin dulu awalnya kita CV. Awalnya CV. Lama-lama jadi PT. Oh, sekarang udah PT nih Jakmen. Sudah. Biasa. PT ya. Jadi karena untuk membangun trust itu kita harus ada orang yang datang pertama. Setelah itu kita ada bukti bahwa kita sudah pernah bawa. Iya. Portofolio ya, okay. Sudah ada bukti. Jadi tanpa bukti hoax. Iya, betul. No pic, tanpa gambar hoax. Iya, nggak no pic hoax kan. Artinya kita belum punya bahan jualan juga. Betul. Ya kan. Kalau kita sudah punya portofolio itu kemudian jadi bahan jualan. Tapi Bang, ada yang menarik ketika Abang pertama sekali kemudian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan di pemerintahan waktu itu dan masuk ke bisnis travel ini, mimpi besar yang sebenarnya terbayang di saat pertama sekali memulai itu apa, Bang, di bisnis ini? Mimpinya adalah sebetulnya ada motivasi yang besar ya, mengenalkan daerah, kemudian bayangkan demografi kita nggak besar Aceh dalam 5 juta. 5 juta itu kalau kita jualan apapun nggak laku. Misal kita menolak singkat ya, kalau kita tanam ubi sampai 1000 hektar, panen ubi kita nggak tahu jual kemana, kecuali kita kirim keluar, ekspor. Oke. Itu problem kalau di wilayah Jawa dan Cina, mereka demografi mereka besar, apapun yang mereka buat laku. Laku paling tidak di negaranya di sendiri. Negara sendiri. Jadi mereka tidak berjuang untuk barang itu laku. Jadi problem itu hanya terpecahkan kalau kita bisa memasukkan orang dalam jumlah besar ke daerah. Jadi saya pelajarilah beberapa metode seperti negara-negara seperti Hong Kong, Singapura. Mereka tuh pola dia bisnisnya sistem agen ya. Mereka bisnisnya di seluruh dunia. Kemudian uangnya dia bawa masuk. Kita harus jadi Aceh harus begitu ke depannya. Jadi kenapa pilih ada macam-macam bisnis yang lain juga. Cuman modal paling rendah travel. Oke, paling modal paling rendah. Kebetulan Abang punya skill modal di informatika tadi ya. Betul. Paling tidak membungkus jualannya lewat medium online itu udah beres. Kadi dua oleh ya. Jadi mesin customer di Hong Kong ya. Kita jual produk Bali. Tapi uangnya masuk rekening kita dulu. Oke. Baru nanti kita bayar ke orang Bali yang mengerjakan. Kalau memang ada orang kita yang kerjakan. Kalau ada orang lain yang ngerjakan, kita bagi mereka. Jadi kan ada selisih keuntungan. Nah, itu keuntungannya di Aceh. Tapi masa iya Bang, mimpi terbesarnya adalah mendatangkan orang ataupun mempromo daerah? Mimpi besar big picture-nya adalah bagaimana Aceh ini jadi tempat perkumpulan anak-anak muda yang berusaha, tapi jenis usahanya seperti tadi. Oke. Artinya ada terbangun sebuah ekosistem. Usaha khususnya teman-teman muda yang bergerak di bidang traveling. Nggak mesti travel, semua bidang. Cuman yang sistem yang bisnis nggak bergantung pada demografi. Jadi jumlah penduduk tidak. Jadi kita punya usaha di luar, tapi kantor pusatnya semua di sini. Ya. Artinya kita punya jaringan perusahaan itu sebenarnya bisa kemana-mana. Betul. Tapi perusahaan intinya ada di daerah kita sendiri ya. Tapi Bang, sejauh ini atau di awal-awal dulu lah, kita bicara di awal-awal dulu ketika pertama Abang memulai bisnis ini, itu dominasi tamu yang datang dari daerah mana dan tujuan mereka kemana? Karena Aceh kita syariat Islam ya. Oke. Jadi 80% tamu yang datang ke Aceh ini Muslim. Muslim yang taat. Berarti Abang memang udah dari awal mempromosikan Aceh. Karena pertama kali kita maunya inbound, karena Aceh yang mau kita ini. Kedepannya baru timbul ide kenapa nggak jualan yang lain. Jadi kan Aceh punya konflik nih. Jadi kalau Aceh tiba-tiba konflik, nanti usaha saya gulung tikar. Jadi Aceh tiba-tiba konflik, kan Aceh udah damai. Mana tahu. Jadi kan kita buat plan B begini. Jadi plan B-nya
apabila karu punya karu. Exit plan ya istilahnya. Ya, exit plan. Jadi kita buat plan B. Plan B-nya adalah kita keluarin orang keluar. Jadi keluarin orang Aceh keluar. Mau orang Aceh, mau orang Jakarta. Tapi kalau udah konflik udah nggak bisa keluar lagi, Bang. Nggak, kita sudah punya paket di luar dan kita bisa promosi ke daerah lain. Oh, dari daerah lain. Oke. Jadi yang penting lahan travelingnya tidak terkena. Berarti walaupun nanti sesuatu saat ya mau konflik ataupun terjadi bencana seperti apa gitu kan. Ya. Ini kayak hari ini bencana pandemik malah kan. Saya pengen tahu, nanti kita akan tanya juga plan B apa yang kemudian ada di Bang Bahrul dan mungkin beberapa kawan-kawan yang lain kan untuk mengakali kondisi pandemik seperti ini. Oke, Bang, bicara kemudian tentang, berarti tadi kan Abang bilang inbound, kita pengen masukkan orang sebanyak mungkin dulu ke Aceh gitu. Kemudian di Aceh sendiri, bicara Aceh daerah mana, kita perkecil daerah mana yang kemudian jadi tujuan utama ataupun spot lah, kita bicara langsung detail ke spot wisata apa yang sebenarnya paling banyak dituju dan difavoritkan oleh teman-teman turis itu. Kalau mau kaya, ini langsung lah ya, mau kaya. Bukan kalau lagi mau itu. Kalau mau kaya itu Banda Aceh. Banda Aceh. Memang makna kaya maksud Abang banyak pendapatannya. Banda Aceh. Karena kalau wilayah lain itu sulit, resikonya besar, kemudian pendapatannya bakal berkurang kan resiko. Banda Aceh ini paling oke, peminatnya banyak, untungnya besar. Kenapa Banda Aceh ini di antara wilayah lain di Indonesia, di Aceh ya, bukan Indonesia, di Aceh dia paling ramah turis. Oke, ramah turis itu terjemahannya gimana itu? Ramah turis itu dari berbagai sektor ya. Yang pertama dari culture juga, dari finansial juga. Jadi apapun kita kalau di Banda Aceh nyari makanan tuh senang, mudah ya. Terus mau travel, mau kerjasama dengan warung makan juga mudah di Banda Aceh. Kemudian ketersediaan menu juga banyak, hotel juga banyak pilihan. Tapi kalau sudah ke Sabang itu sudah kurang. Oke, artinya banyak pilihan dan kemudian semuanya diajak kerjasama tuh gampang ya. Diajak kerjasama. Tapi ketika misalnya ada turis, itu kan kalau kayak Abang cerita tadi rasa-rasanya itu turis yang memang Muslim. Ya. Kan? Kalau bicara turis non Muslim itu yang dirasakan ramah turisme juga nggak? Sebetulnya tidak bermasalah, karena saya pernah mendengar di daerah pariwisata daerah Fiji sana, kalau nggak salah daerah mana saya lupa, mereka tuh ada istilahnya, adat mereka tuh mandi tuh pakai kain sarung, mandi di laut tuh pakai kain sarung, itu adatnya. Dan turis asing tuh mengikuti. Dan saya shock kan, kok bisa gitu kan? Daerah mana tuh Bang? Daerah Fiji dan kawan-kawan dia kalau nggak salah. Ada pulau itu yang Fiji itu daerah mana maksudnya? Pasifik. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah diajak sama orang. Daerah Pasifik ada pulau-pulau kecil tuh kalau nggak salah. Daerah situ kalau saya nggak salah ya, daerah situ ada budaya memang mandi dia pakai kain sarung. Jadi bule-bule itu diajarkan. Orang yang non Muslim situ bukan Muslim juga ya, tapi diajarkan dengan budaya tersebut. Jadi budaya kita bukan tidak menghalangi sebetulnya. Jadi justru itu hal yang unik. Kalau kita nggak ada syariat Islam atau agama kita, otomatis kita akan kalah dengan daerah lain. Apa kurang Bali kan, Wakatobi dan lain-lain. Kita kalah. Oke, berarti di mata para turis mancanegara itu syariat Islam ataupun sebuah keunikan kebudayaan culture di sebuah daerah itu sebenarnya daya tarik, dianggap sebuah daya tarik yang unik gitu bagi mereka. Tapi memang itu yang mereka cari Bang ya. Betul. Kadang dia mau lihat apa betul-betul nih atau tipu-tipu. Jadi penasaran kan? Akhirnya datang. Menarik. Ini betul-betul ada nggak culture ini ataupun nih cuma tipu-tipu ya kan? Setelah mereka datang, dari beberapa tamu yang pernah Abang berikan jasa traveling itu, mereka ada shock culture tidak? Ada shock, tapi mereka menanggapi dengan positif ya. Ada contohnya gimana tuh? Ada kawan-kawan saya yang traveling ke sini, bukan kawan ya, customer yang diving, dia sampai ke bandara. Kemudian dilihat semua orang dengan busananya kan bagus, semua laki-laki panjang. Kemudian dia penasaran, kemudian dilihat nggak ada satupun yang pakai celana pendek. Akhirnya dia sampai mobil kan, terasa
ada yang salah pada saya. Gitu. Oh, Akhirnya oke, dia ganti. Dia sadar sendiri. Tanpa kita suruh. Tapi Bang Bahrul ketika bikin appointment sama perjanjian dengan klien ataupun dengan tamu yang akan kemudian dibawa jalan-jalan, apakah nggak ada informasi di awal? Kita tetap informasikan bahwa di sini ada syariat Islam. Kemudian memang untuk turis asing tidak akan kena hukum ya. Cuman kita akan peringatkan supaya jangan mencolok. Artinya kayak contoh kasus seperti abang cerita tadi, kemudian juga si turisnya sendiri, si tamunya sendiri jadi nggak nyaman ya kan, ketika turun bandara aja udah beda. Betul. Biasanya kita cuma beritahu kepada ini tour leader. Tour leader. Jadi kan nggak semua krunya tahu. Jadi mungkin dia Tour leader tuh dari salah satu tamu. Tour leader tuh ada macam-macam. Kalau tamunya datang dengan perusahaan agent di sana, dia akan bawa satu yang memang dibayar untuk biasanya dalam rombongan besar 40 agent dari negara tempat dia Malaysia. Di travel, saya kan tour operatornya. Jadi ada agent sana yang kerjasama. Jadi dia jualan paket saya. Jadi ketika dia datang saya bilang nih ke TL-nya di sini syariat Islam bla 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 bla. Itu tugas dia kemudian meneruskan informasi ke tamu-tamunya. Berarti tapi memang lebih sering abang jadi tour operator dalam menjalani bisnisnya selama Kalau saya jualan paket keluar berarti saya jadi agent. Oke. Kalau abang yang jual ke orang luar. Kalau saya jual paket orang luar untuk customer saya jadi agent. Tapi kalau saya melakukan perjalanan dia the whole perjalanan saya manage, itu saya jadi tour operator. Oke. Tapi itu bayarannya sama? Bayarannya beda. Bayarannya beda juga ya? Nahe. Yang mana paling he itu? Yang paling he tour operator. Kenapa jadi tour operator? Karena kita manage makan dia, hotel dia semua. Ada yang komplain kan. Kadang ada yang lebih parah tuh berebut tempat duduk. Kita harus selesaikan. Iya, hal-hal kayak gitu ya. Hal-hal kecil. Penting nggak penting sebenarnya. Penting. Tapi jadi jadi kalau Bang Bahrul misalnya bawa tamu saya mau jalan-jalan ke Maldives misalnya, ya kan? Saya minta jasanya Bang Bahrul. Bang Bahrul akan jadi tour leader nanti. Kita bawa kami dan rombongan ke Maldives gitu ya. Dan ada teman-teman di Maldives yang sebenarnya jejaring bisnis travel juga yang mereka jadi tour operator. Jadi kita ada dua jenis paket promosi ya. Jadi ada yang kita lakukan juga di luar negeri, tapi bersifat lebih kepada backpacker ya, gaya backpacking itu kita lakukan sendiri. Tapi kalau tamunya private, dia sanggup bayar lebih, kita pakai rekanan di sana. Oke, sip. Ini kita bahas sedikit sekarang tentang nasib travel di tengah pandemi yang jadi tema utama kita sebenarnya, Bang. Beres. Ini kita kemarin sempat juga bikin podcast beberapa teman-teman pengusaha di bidang yang lain seperti bidang kuliner. Kemarin mereka juga ya saya rasa hampir semua lini usaha hari ini itu ada dampak sistemik. Ada dampak yang kemudian itu ada yang mengatakan itu dampak yang memunculkan peluang baru gitu, ada yang mengatakan ini dampak memang mereka sangat sulit untuk mencari peluang baru. Saya pikir masing-masing bidang di usaha ini kan harus ada cara-cara kreatif juga. Betul. Untuk menemukan subsidi silang. Nah, itulah istilahnya kalau Bang Bahrul katakan subsidi silang. Bang Bahrul sendiri nasib travelnya di tengah pandemik seperti ini Jakmen kayak mana nih? Mati suri bos, mati suri. Mati suri ini sengaja dimati surikan atau gimana? Memang mati suri. Jadi kita ada customer yang sudah DP. Kemudian kita kalau sudah DP kita nggak bisa refund ya. Otomatis kita akan buat retime. Apa tuh? Retime. Jadi waktunya dipindahkan. Reschedule lah. Tapi masalahnya kan kondisi pandemik hari ini Bang Bahrul nggak tahu sampai kapan. Mau di retime sampai kapan? Jadi ada dua, ada yang kita refund, ada yang kita retime. Kalau refund tuh kita lihat regulasi. Kalau dia sudah tutup penerbangan itu kita bisa refund. Tapi kalau tiket pesawatnya kita refund. Bukan tiket pesawat itu urusan maskapai kan. Tiket jasa segala macam kita. Jasa kita. Sebenarnya kita belum beli, tapi dia booking fee. Tapi kita sudah persiapkan kan. Kalau yang penerbangannya masih ada, dia minta cancel. Kita bisa retime. Tapi kalau penerbangannya sudah tidak ada, artinya penerbangan sudah close, bandara sudah tutup pada masa itu. Kalau dia minta refund, kita refund. Tapi kalau pesawatnya masih terbang, kita nggak
close. Artinya kita nggak refund. Artinya kalau walaupun mereka minta refund, tamu kita minta refund di kondisi seperti itu, kita tetap tawarkan retime. Kalau pesawat masih terbang. Betul. Oke, tapi kondisi hari ini di Aceh sendiri kan sudah close. Iya, untuk yang close ini kan ada mulai kan di Maret pertama. Corona itu mulai dari bulan 1. Bulan 2 sudah mulai tuh yang cancel. Cuman kita nggak bisa karena pesawat masih ada. Jadi pedoman kita pesawat aja masih berani terbang, kenapa dia harus membatalkan rencana perjalanan? Kalau batal kita paling bisa tolong reschedule lah kalau bahasa kerennya. Nanti ke bulan-bulan lainnya, tapi DP-nya nggak bisa diambil. DP-nya nggak bisa diambil. Tapi kalau memang penerbangan sudah close kita DP refund. sudah dikirim ke agennya, kita kembalikan. Agen sudah melakukan persiapan, itu dikembalikan 100%. Kembalikan, karena hotel-hotel juga mau mengembalikan. Karena memang ini kan dampaknya besar ya kan. Oke. Saya rasa pun kalau ada pengusaha yang kreditnya macet pun dimaafkan. Iya. Artinya sebenarnya kan kerja travel ini juga sebenarnya nggak bicara tentang tiket pesawat aja. Betul. Dengan pesawat ada hotel, ada restoran. Di tengah kondisi pandemik seperti ini, saya rasa hotel juga kena dampak, restoran juga pasti kena dampak. Dia ternyata paham ya. Paham. Kalau kejadiannya misalnya nih Bang Barul, kejadiannya tidak di dalam masa pandemi kayak gini, itu ada yang pernah refund? Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti di awal sebenarnya sudah clear. Sudah clear. Artinya ketika ada apapun, ada kontrak-kontrak gitu ada. Biasanya kita ada kesepakatan dengan tamu. Biasanya kita langsung nggak ada kontrak tanda tangan karena tamu jauh kan. Nggak ada kontrak tertulis. Cuma kita sudah kabari informasi dengan jelas. Di mana-mana DP itu nggak ada yang refund memang. Oke, kembali ke kata-kata mati suri tadi. Kata-kata mati suri tadi itu apakah maksud saya ini dimati surikan atau memang mati suri sendiri? Ini artinya apakah memang kemudian adalah melihat kondisi ada beberapa tamu yang cancel, kemudian Bang Barul punya pikiran ataupun punya inisiatif untuk memati surikan agar tidak ya ini kan kalau Bang Barul juga masih bandel ya kan. Mantang batu masih bandel, masih batu misalnya kan, kadang bandara tutup cari jalur lain pakai bot. Jadi memang betul-betul ini adalah kondisi yang di luar kuasanya agen sendiri untuk kemudian memati surikan, atau ada inisiatif. Jadi corona ini di luar prediksi ya. Dulu kita sudah prediksi Aceh Karu. Aceh ribut lagi kita sudah prediksi. Corona kita nggak prediksi. Akhirnya alhamdulillah kita terbantu karena banyak orang yang bekerja di travel kita nih freelancer semua. Jadi nggak ada kontrak kan. Jadi kita panggil kalau ada kerjaan. Terus kalau nggak ada kerjaan ya gimana kan. Jadi waktu datang corona ini ya kita berterus terang aja, memang udah nggak ada kerjaan. Kita mati suri sebentar biar operasional nggak keluar banyak. Artinya memang teman-teman di agen travel juga punya kesadaran ini kita memang harus tunda dulu. Harus close dulu ini sebenarnya. Rata-rata semua beralih profesi ya, seperti saya pernah jumpa kasus yang paling lucu nih. Jadi ada supir bus pariwisata tuh. Ya. Jadi tiba-tiba jumpa di daerah Aceh Jaya. Selama pandemi ini. Ya, bawa truk tanker minyak. Jadi semua beralih. Ya. Untung bagi yang bisa beralih ya kan. Betul. Yang nggak bisa beralih kan, aduh itu sulit juga. Tapi Bang Barul kemudian masuk ke pertanyaan saya di awal tadi tentang plan B. Plan B. Tentang plan B yang kemudian disiasati, apakah beralih jadi supir tanker juga? Sebetulnya di usaha ini kita harus ada saving yang pertama sekali ya. Saving. Ada simpanan ya, walaupun sedikit. Corona ini mungkin nggak bakal lama ya. Mungkin kalau setahun terlalu lama. Mungkin dia 6 bulan. Sampai akhir Desember itu menurut Bang Barul lama nggak? Nggak. Mungkin 6 bulan dia selesai. Saya rasa 6 bulan udah paling lama lah. Kita sekarang udah jalan 2 bulan 3 bulan ya. Bulan 9 selesai. Bisa mulai lagi. Cuma nanti kan pastinya kalau ini kan orang nggak ada yang travel, nanti bakal membludak. Iya betul. Orang sudah kangen kan. Iya kan, di rumah aja selama ini ya kan. Begitu ada kesempatan travel, boy. Ini kita. Tapi gini juga Bang, kalau Abang bicara misalnya nanti di akhir pandemik ini selesai, akan ada prediksi akan membludaknya wisatawan, membludaknya tamu-tamu yang datang ke Aceh maupun orang Aceh yang keluar dari Aceh. Ya kalau mereka punya
uang untuk mereka jalan. Tapi di kondisi pandemik ini kan beberapa usaha juga, beberapa pengusaha juga, beberapa ya teman-teman yang selama ini punya mata pencarian kan sudah terganggu. Ya betul. Artinya pemasukan nggak ada juga nih. Misalnya kita katakanlah 6 bulan kayak Bang Barul bilang tadi, mau jalan-jalan pun pikir 2 kali juga tuh. Ya. Jadi sebetulnya kalau ada promo paket murah mungkin nanti. paket murah ya? Kayak salah satu maskapai yang sering ke sini paket murah itu. Cuci gudang. Barul tidak khawatir dengan hal itu karena rata-rata yang bisa travel tuh pekerjaan menengah ke atas. Bukan menengah ke bawah. Segmented kali ya. Kalau saya ini masuk menengah menengah ke samping, atau menengah menjurus ke bawah. Lebar. Oke. Jadi rata-rata yang traveling itu di dunia itu menengah ke atas. Jadi otomatis mereka sudah ada pekerjaan yang oke. Tabungan yang oke. Jadi setelah ini mereka nih sudah tunggu-tunggu. Tamu sudah tunggu-tunggu. Apalagi habis hari raya ini kita mulai posting kan. Kita suum makanya. Kita panas-panasin di sosial media. Apa tuh dipanas-panasin apa? Dikirimin foto-foto itu. Kita story main kan. Habis hari raya ini kita mulai genjot. Jadi targetnya di bulan 9 kita bisa masuk. Kita panas-panasin. Itu prediksi. Rindu nggak traveling gitu-gitu Pak? Ya rindu lah pastinya. Tapi itu prediksi. Tapi kita harapkan mudah-mudahan memang rencana. Memang prediksi itu betul-betul kalau bisa lebih cepat malah ya. Kondisi pandemik ini segera berlalu agar semua bisnis, semua usaha kawan-kawan, semua mata pencarian masyarakat bisa kembali normal. Oke Bang Barul, berarti selama pandemik katakanlah 6 bulan prediksi Bang Barul tadi, aktivitas sekarang apa? Jadi kita dulu Jamek ini ada divisi foundation ya. Ada CSR gitu nggak? Ada CSR. Jadi awalnya kita sisihkan nih keuntungan dari tamu-tamu kan, tapi akhirnya kita ngelihat tamu kita kan di Aceh lerha awaknya yang kadang-kadang dengan Pak Jobuna yang minta sedekah kan. Kemudian kita kasih tahu informasi kalau memang ada sedekah nanti bisa kita kumpulkan sama-sama, kita salurkan begitu. Jadi bawalah ke panti yatim gitu ya. Panti asuhan atau apalah itu. Pernah juga ke pesantren hafidz ya. Hafal Quran macam-macam lah. Jadi kebetulan respon mereka bagus. Karena tamu yang saya bawa ini dari daerah-daerah yang bukan seperti kita ya, gaya hidupnya lebih tinggi sedikit. Jadi baik kalian pijit langkamanya ke karet di mata. Ya, cepat tersentuh. Jadi mereka tersentuh karena memang gaya hidup anak-anak yatim atau pesantren-pesantren sini kan lumayan sedih lah, lumayan sedih. Berarti ketika itu kan yang inisiatif itu muncul ketika tamu dulu. Ketika tamu datang kemudian ada orang minta sedekah, tapi abang larang jangan. Enggak kita larang, kita himbau lebih baik ya. Oke, artinya abang beri informasi ini ada rencana nanti bila orang bapak ibu ingin sedekah gitu ya, saya bawa ke tempatnya. Kita salurkan dengan lebih baik. Baik. Jadi kan yang mereka minta di tepi-tepi jalan kan untuk yayasan juga. Dibawa ke pesantren juga ke depannya. Jadi kenapa nggak kita bawa langsung? Jadi mereka bisa ngelihat real. Akhirnya ini berlanjut. Betul. Kemudian pas ada momen corona ini kita pakai. Momennya pas kan. Pakai. Banyak tuh Bang tabungan sedekahnya. Masih rahasia jumlahnya. Namanya juga sedekah. Hamba Allah. Boleh tahu. Kalau masuk amplop, masuk dalam kotak amalnya harus tutup ya kan. Tapi Bang, itu inisiatif yang sangat menarik saya pikir. Ada tidak kemudian muncul juga inisiatif seperti itu di teman-teman agensi yang lain gitu, atau memang orang abang pasti saya rasa ada asosiasi ya, ada asosiasi kan? Pasti ada, bukan hanya Bahrul ya dengan travelnya dan kawan-kawan lain, bahkan kawan-kawan lain lebih kuat saya rasa, mungkin nggak dipublish. Jadi kita nggak pernah publish juga sampai kemarin di corona kita publish karena problemnya adalah anak yatim ini betul-betul rumah-rumah panti asuhan ini betul-betul perlu. Ada yang sampai mereka jual aset, kayak mereka ketika kaya mereka beli lembu, kemudian ketika corona ini mereka mesti jual karena nggak ada donasi ya yang masuk. Jadi kita publish ini dengan harapan ini bisa tercukupi lah. Berarti aktivitas sekarang menyalurkan sedekah para tamu ya. Tapi diupdate nggak itu kemudian ke tamu-tamu itu Pak? Ke tamu kita update, tapi untuk media kita kurang.
Maksudnya ketemu kita update media, maksudnya update di media sosial. Cuma kita update sekali atau 2 kali per acara aja. Tapi kalau ketemu kita update kayak berapa anak yang dapat. Kemudian gambarnya semua. Luar biasa. Oke, Bang Barul. Kalau bicara tamu gitu, sebenarnya saya harus tanya di awal tadi, tapi karena kemudian ada inisiatif itu saya baru teringat kembali. Tamu yang datang melalui jasa agensi travelnya Bang Bahrul itu, saya nggak nanya secara keseluruhan di Aceh ya, paling banyak orang dari negara mana? Kalau kita lihat dari agensi Abang aja. Kalau kita sekarang banyak Malaysia. Banyak Malaysia, betul berarti orang bilang ya? Iya. Sebetulnya lebih banyak lokal. Banyak lokal, turis lokal dari ke Aceh. Terus lokal ke Aceh? Iya. Oh, di luar Aceh maksudnya? Di luar Aceh. Di Indonesia. Indonesia. Turis Indonesia itu lebih banyak ke Aceh, tapi saya nggak bermain di area situ. Kenapa? Nggak level loh? Bukan nggak level, karena nggak pernah dapat. Pernah dapat, tapi dapatnya nggak lebih sering daripada tamu Malaysia. Kalau nggak salah turis Malaysia paling top di Indonesia. Kedua baru Cina. Oke, di Indonesia itu di Indonesia. Aceh. Iya. Habis itu Australia. Oke. Pertama Malaysia, Cina, terus Australia. Oke, berarti tamu-tamu yang khusus dari luar negeri yang kemudian Abang terima ininya ya. Betul, karena di 6 bulan pertama tuh dapat luar negeri, ada dapat juga lokal. Tapi luar negeri ini lebih mudah. Lebih mudah dalam istilahnya begini, kalau kita kasih satu, kalau dia beli satu, kita kasih 2, mereka akan senang. Tapi turis lokal agak berbeda. Ini kita buka-bukaan ya. Ya. Kalau turis lokal dia beli 1, dia maunya 3. Nah, jadi susah kita mau ngasih 4. Iya. Tapi kalau tamu internasional tuh dia beli 1, dia berharapkan 1. Kalau kita kasih 2, dia hargai. Karena udah dibilang buka-bukaan Bang, contoh spesifiknya kayak mana itu? Macam-macam lah di dunia lapangan ya. Satu aja biar kita bisa tahu. Kemudian kalau mungkin ada yang calon-calon turis, calon-calon tamu yang dengar podcast ini bisa jadi refleksi. Betul. Kalau tamu mancanegara tuh harganya segini, yang kamu dapatkan segini. Dia sudah, oke. Itu pantas. Okay. Kemudian dia minta murah. Tetapi dengan alasan dia minta dikurangkan itemnya. Oke, aku misal punya budget seperti ini, aku belum bisa cocok. Belum bisa bayar, dia jujur. Dia jujur langsung kan. Bisa nggak dari paket kamu tuh ada beberapa item yang kita misal seperti kalau kita pakai Innova dia minta ke Avanza turun tahta. Kalau kita kasih hotel bintang 3, kadang dia minta turunkan sedikit. Jadi kita bisa kurang. Tapi beda dengan turis lokal ya Indonesia. Pokoknya dia mau bintang 5 tapi harga sekian, jadi kita bingung. Dia juga nggak ada toleransi untuk. Ya. Jadi kita mau jualan tuh bingung kan. Akhirnya banyak yang main di turis lokal nih aksi tipu-nipu. Jadi dia ini bintang 5, tuh bintang 4. Tapi rata-rata teman-teman travel di Aceh, teman-teman travel di Aceh sebelumnya aku tanya ada asosiasi kan? Ada asosiasi. Apa namanya? Travel kita, tapi saya nggak join ya. Sebetulnya di Aceh itu ada Asita, tapi saya belum join. Oke. Saya ada join di ASPPI. Apa tuh? Panjangannya maksudnya? Aduh, saya lupa juga panjang tuh. Ntar ya, saya cek dulu. Oke. ASPPI apa? Ini saya dikutuk nih nanti. Bahaya nih, dengar ada dengkotnya kan. ASPPI tadi? Orang dulu sebutnya ASPI. Asosiasi Pariwisata Indonesia. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Oke. Itu dari awal Abang membuka usaha ini udah gabung ke situ? Atau di tahun-tahun Enggak. Baru aja gabung. Mungkin setahun. Baru setahun gabung ya? Tapi kita ada gabung-gabung di lainnya seperti HPI juga. Jadi awal-awal kita kan masih kalau dalam istilahnya belum profesional. Nah di asosiasi yang Bang Bahrul gabung itu rata-rata banyak yang kayak Bang Bahrul juga yang itu hanya khusus menerima tamu-tamu luar atau lebih banyak juga teman-teman yang menerima tamu lokal juga? Macam-macam ya, ada yang main tamu lokal, ada yang karena di organisasi ini beragam, ada hotel juga. Jadi macam-macam modelnya, ada transport saja. Ada yang main lokal, ada yang main luar. Kalau secara persentase banyak yang mana? Seimbang Pasti ya.
Tapi aku pikir pasti teman-teman yang memutuskan usahanya di travel dan memilih jalur tergantung dia tamu pakai lokal, parfum apa gitu. Iya, artinya dia punya juga cara menyiasati, Betul. punya strategi sendiri. Punya gitu strategi kan. sendiri. Bang Barul mungkin belum cocok. Belum cocok. Menerapkan strategi itu untuk tamu-tamu lokal. Betul, gitu ya. betul. Iya. Tapi emang lemak tamu dua. Cuma penuh istilah aja ya. Jadi fokus dia berkurang karena hana lebih sebetulnya. Iya. Kurang, tapi memang pakan hana. Iya. Tapi profesionalisme juga itu diuji dengan tamu-tamu luar ya. Betul. Profesionalisme kita, ya Tidak kan? boleh terlambat ya. Ya gitu-gitu kan. Kalau kita mau lokal ya bisa jadi banyak Molor ya. banyak molor-molornya gitu. Kadang-kadang ujian yang paling berat tuh bawa tamu-tamu yang molor-molor gitu kan. Jadi kita udah siap, mereka belum siap. Kadang-kadang banyak lah problemnya itu. Banyak lah itu. Itu Pokoknya teknis lapangan. itu kalau kita mau ngomong di podcast ini butuh sesi sendiri kok ya. 2 jam. Tapi Bang Barul selama ini negara yang paling jauh, saya pikir paling jauh atau yang paling keren menurut Bang Barul yang sudah berhasil didatangkan, maksudnya bukan didatangkan, sudah berhasil membawa tamu ke sana itu negara apa? Yang paling bagus itu Paling berkesan dan ini paling jauh ini effortnya capaiannya udah tinggi. sebenarnya bagi bukan Bang di paling berjauh. Kita ada yang baru Mesir ya. Barul. Mesir. Udah. Kita belum bawa tapi sudah buka. Abang belum pernah ke sana? Belum. Oke. Kita sudah buka karena jaringan kan tadi kan. Kalau seru tuh tidak melihat jauh ya. Oke, nah abang pasti lebih tahu lah cara melihatnya gimana. Yang paling seru tuh kalau jalan tuh ke India. India. Karena di situ kita bisa melihat hal yang paling buruk daripada yang buruk. Bukan ini maksudnya. Hal yang buruk Dari yang paling buruk. dari yang paling buruk. Bukan rasis ya. Heeh. Jadi kita bisa introspeksi. Oke. Contohnya gimana tuh? Contohnya mereka bukan buruk sih sebetulnya, lebih kepada hal kita nggak pernah ngalami. Seperti ada orang nanti di tepi jalan tuh ada jasa pasang gigi gitu. Pasang gigi. Pasang gigi Kita bisa palsu. nemu pasang gigi palsu. Orang Di sini kan ada juga kayaknya. tapi di pinggir jalan memang kerjanya di pinggir jalan. Terbuka gitu. Terbuka. Itu seru. Seru, tapi saya belum pernah coba lihat ya. Oke. Oke, enggak maksud saya kemudian hal kayak gitu menurut abang seru. Berarti subjektif ya. Iya. Subjektif bagi abang dan bagi tamu-tamu yang abang bawa juga melihat hal yang sama. Melihat hal yang India sama. lewat hal-hal unik seperti itu. Iya betul. Kemudian serunya begitu, jadi Itu buruk tapi. bukan buruk, maksudnya hal-hal yang unik nggak pernah kita jumpai. Oke. Saya nggak bisa bilang buruk ya. Nggak bisa bilang buruk, oke. Kalau abang bilang buruk besok tamu-tamu abang masa awak dijual jasa-jasa. Bagi yang kita datang menarik. Oke. Begitu kan? India. Ini dia. Kemudian kita bisa memberitahu bahwa India tuh negara yang populasinya begini, banyak pembelajaran lah. Terus juga ada negara-negara yang unik juga seperti Jepang, itu kebalikannya dari India tadi. Kebalikan dari India maksudnya spesifiknya? Di sana tuh lebih teratur, rapi segala macam. Jadi kalau mereka sudah datang ke dua negara itu ada perbandingan. Jadi istilahnya barat selatan lah. Oke. Tapi segmentasi tamu-tamunya Bukan barat selatan, barat timur. barat selatan masih dekat. Kalau kita lihat segmentasinya dari umur misalnya, umur berapa yang banyak milih India dan umur berapa yang kemudian lebih banyak pilih Jepang atau sama aja? Tergantung mereka nonton film apa. Nonton film Iya, apa? kalau dari Ubud namanya dari Ubud ya, nonton film lagu India, lagi seperti kawan kita. Lagi elun, kawan kita lagi elun. Pengen sekali datang ke India dan belakangan memang saya melihat mulai terbuka ya pariwisata di sana. Pariwisata sana sudah terbuka. Awalnya ngurus visa harus di kedutaan, ada visa on arrival, sekarang sudah bisa online. Wah, itu boleh juga Bang informasi tentang ngurus visa. Kita ceritakan sedikit. Hari ini negara yang paling sulit misalnya dalam hal mengurus visa itu negara mana? Kalau kita mau traveling. US lah. Amerika ya. Yang Tapi udah pernah pergi kan? saya alhamdulillah pernah dan itu bisa dibilang mudah karena Ya. dibawa pergi. Kalau pergi sendiri saya dengar juga katanya wawancaranya agak sulit gitu ya. Agak susah. Tapi untung-untungan juga. Untung-untungan juga. Tergantung gaji. Betul. Dan tujuan Tujuan ke sana itu apa? Negara yang paling mudah, Bang.
Negara paling mudah yang free visa. Ya oke, yang memang harus tetap ngurus visa maksud saya. India mudah, India salah satu yang India paling tetap mudah. harus ngurus visa ya. Oke, kita ambil contoh satu India. Kalau misalnya kawan-kawan hari ini ada yang mau ke India tanpa melalui agensi, mereka mau pergi sendiri misalnya. Katakanlah untuk mengurus visa itu tahapannya seperti apa aja? Boleh nggak? Tahapan mengurus visa yang pertama punya tiket. Oke, kita harus punya tiket perjalanan. Kemudian PP. harus PP. Oke. Kemudian yang pertama harus dilihat tuh minimal PP meninggalkan negara tersebut. Oke. Nggak mesti balik ke Indonesia. Nggak mesti balik ke Indonesia. Kita mau lanjut kemana lagi boleh? Visa tuh ada beberapa kriteria. Ada online itu biasanya dia tergantung bandara mana. Jadi kita harus landing ke bandara yang Menerima visa online itu. visa online. Oke. India ada. Ada. Oke, bandara Ada apa namanya? New Delhi, Jaipur, ada beberapa bandara. Nggak semua. New Jadi Delhi, jangan salah pilih. Jaipur. Dan lain-lain lah. Saya lupa. Oke, Banyak. oke. Jangan Itu salah. informasi ada di online ya? Ada. Di internet oke. Terus urus visa. Yang penting ada paspor kan. Mhm. Dokumen lengkapi aja, foto lain-lain nanti. Mhm. Saya rasa bayar. Sekarang udah gratis 3 bulan. Dulu kita bayar. Ke India. Dulu kita bayar kalau bikin dulu bayar, sekarang udah gratis. Dikasih 3 bulan, 3 bulan. Oh, kita free 3 bulan. Entry sekali entry 3 bulan. 3 bulan aja ya. Bisa travel Lumayan 3 lama juga. Lama. Kalau kayak di Malaysia aja free 1 bulan kan? Ya. Kalau kita masuk free visa itu kan Satu semester tuh sekolah kuliah. 1 semester kuliah. Kalau ke Malaysia ya nggak sih 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau ke India malah sekarang lagi free 3 bulan. Itu apa? Karena lagi ada Bukan peraturan pariwisata, karena kan kita ada kerjasama terakhir dengan sama sana. Indonesia dengan India. dengan India. Berarti semuanya itu kemudian kawan-kawan mudah berarti Bang ya? Udah, bahkan orang Malaysia kalau ke India tuh mereka bayar visa 2 jutaan. Mereka belum free. Belum. Karena gini, problem visa itu adalah negara yang banyak penduduk, mereka nggak boleh masuk ke istilah gini. Kalau Indonesia kan banyak penduduk nih. Oke. Untuk ngurus visa luar negeri itu dipersulit. Karena takut nanti orang sini akan kerja dan lain-lain. Oke. Begitu juga orang India yang akan kerja di Malaysia dipersulit. Pengurusan visa dan lain-lain. Akhirnya orang India membalas. Oh. Nah, Indonesia Indonesia kan juga cukup padat penduduk. Kebetulan Indonesia concern terhadap pariwisata ya, jadi ada kerjasama. Saya nggak ngerti juga kerjasamanya bagaimana ya. Akhirnya kita dapat visa online 3 bulan. 3 bulan. Itu sampai tahun berapa tuh berlaku tuh? Belum tahu, sampai ditutup mungkin ya. Belum ada informasi. Belum ada sampai informasi. kapan. Oke, berarti semuanya kalau kawan-kawan hari ini ada yang mau ke India, ya kita sarankan bisa melalui Jakmen ya kan. Nggak, kalau visa kita untuk India kita tolong uruskan. Urus sendiri. Kita tolong uruskan. Tolong uruskan maksudnya tamu ngurus sendiri. Kita tolong uruskan, kita tolong. Dibantu kan? Dibantu, tapi nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Karena free kan? Free kan, betul. Dan kalau teman-teman misalnya mau jalan lewat Jakmen ya kan, tapi pengen punya pengalaman. Promosi. Ya, punya pengalaman ngurus visa, bisa diurus sendiri langsung. Bisa urus nanti sendiri. jalan. Dan ngurusnya nggak susah. Itu ada website kedutaan sendiri ya. Ada website kedutaan Untuk India. Dan kita semuanya submit informasinya semua tuh via online itu. via online. Sejam selesai warung kopi. Di warung kopi sejam langsung selesai. Dan keluarnya berapa lama Bang? Itu saya lupa. Mungkin dalam berapa minggu saya lupa karena udah lama nggak ngurus. Tapi sejauh Abang berapa kali udah ke India? Sudah 2 kali. Udah 2 kali. Dan itu pengurusan visa lancar. Lancar. Yang pertama sekali saya urus di konsulat Medan. Dulu kalau nggak salah 500 ribuan. Itu waktu masih belum free. Itu belum free. Online ada online tapi bayar. Tapi saya putuskan saya mau lihat gimana. Ya. Bedanya ngurus di konsulat dengan online. Online nggak ada nempel stiker di paspor. Jadi kalau ngurus ke konsulat kan. Tapi nempel stiker tuh impresi sendiri, betul. punya stiker. Senang ya. Udah pernah ke India. Kalau nggak ada itu di stem aja. Seperti Ya. biasa. Oke Bang, bilang kalau kita bicara India lagi nih, kemudian tamu-tamu yang Abang bawa ke India, itu spot wisata di India yang paling terkenal dan yang paling banyak orang pengen datang itu apa? 3 aja. India tuh orang kalau yang masih newbie ya, mereka Taj Mahal dah pasti. Taj Mahal itu udah wajib. Taj Mahal, Kashmir ya. Kashmir itu apa? Kashmir tuh daerah utara India. Ada apa di sana? Ada salju dan bunga tulip. Ada salju. Ada salju. Jadi India tuh dia bukan tropis, sebagian negaranya tropis yang selatan.
Itu dekat dengan Pakistan itu ya? Dia perbatasan Pakistan, Jammu and Kashmir. Provinsi Jammu and Kashmir berbatasan Cina, Pakistan. Komplit juga berarti Komplit, India ya. Ada salju juga. Terus satu lagi? Mungkin yang paling ngetrend sekarang Leh. Di situ biasa anak-anak motor. Anak-anak motor. Jadi ada jalan yang sampai ketinggian 5.000-an. Ketinggian 5.000 dia. gunung itu. Ketinggian di 5.000 mdpl. Kalau di Indonesia kan Jaya Wijaya 5.000 nggak sampai ketinggiannya. Kalau di sana ada dan kita bisa bawa motor. Berarti itu pemandangannya. Pemandangannya. Tapi kan anak motor sampai 5.000 kan kepuasan. Iya, itu anak motor bang. Kalau wisatawan keluarga, pemandangan. wisatawan bulan madu segala macam. Pemandangan. Karena beda ya, beda. Kita sini di tropis sampai ke sana yang bukan tropis beda lah, semua beda. Kalau di sana tuh air sungai itu berasal dari gunung es yang perlahan-lahan mencair. Kalau di sini kan dari tanah yang disimpan oleh pohon kan. Yang terakhir kemarin di Long kan. Banjir. dari mana tuh? Dari es apa tuh? Es Milo. Warnanya coklat ya gitu. Jadi terus ketinggian 5.000 tuh udah pohon udah kurang. Jadi kalau kita naik gunung 5.000 kita bisa lihat kelinci marmut lompat-lompat ya. Di atas rumput ya. Kayak film Lord of the Ring. Kejar nggak nampak, kejar nggak dapat. Itu banyak bang. Banyak. Dan itu liar gitu. Kebetulan yang kedua saya naik gunung waktu itu di 6.000 ya, ketinggian 6.000 kita naik gunung. Oh itu memang trekking, hiking gitu. Sampai summit pass, kita sampai puncak. Tapi itu nggak ramah untuk keluarga ya? Ramah ke keluarga nggak? Enggak ramah. Karena ketinggian sudah begitu tinggi, takut sakit nanti, altitude sickness. Betul. Itu yang lagi rame sekarang. Yang lagi naik gunungnya nggak happening, cuma jalan-jalan di ketinggian itu lagi rame. Karena ada film Three Idiot. Syuting di situ. Ya. Danau yang terakhir itu. Oh iya itu di situ. Di situ. Sinan. Kemudian satu lagi film Three Idiot tuh ada sekolahnya tuh, sekolah yang terakhir tuh. Iya. Itu di situ juga. Di situ juga. Apa namanya tempatnya tadi? Leh. Ladakh. Oke. Kalau orang-orang pelaku wisata ataupun apa namanya istilahnya ya, penggiat wisata di India, menurut Bang Bahrul udah 2 kali ke sana itu cukup ramah nggak? Di India mereka ramah turis bisa dikatakan, cuman karena negara yang begitu sembaraut ya, kita harus betul-betul buat plan karena bahaya ya kalau datang. Buat plan maksudnya buat itinerary gitu. Kita buat plan dengan rinci karena rekanan nggak bagus nggak bahaya. Di sana kan mohon maaf ya, di sana banyak aksi tipu menipu. Berarti abang menyarankan tidak kalau misalnya ada yang mau backpackeran ke sana? Boleh. Minimal pergi dengan yang sudah berpengalaman. Kalau pergi dengan yang belum pernah ke sana sama sekali, nanti kena prank. Banyak prank. Bukan prank Baim Wong sana, macam-macam pranknya. Dan pranknya itu nggak tanggung resikonya kan. Banyak yang sudah pulang mereka kewalahan ya. Karena kena prank. Tapi kalau sudah pergi dengan orang yang berpengalaman, insya Allah. Oke. Sip, terima kasih itu informasi yang buat teman-teman yang pengen jalan ke India, pengen traveling. Ya, saya sarankan sekali lagi boleh bersama Jakmen. promo. Biar dikasih paket satu. Nonton film India di India. Betul. Kalau rumah-rumah artis India kayak rumah Shah Rukh Khan itu nggak ada yang minta pergi. Itu di Mumbai. Ya, di Mumbai itu nggak ada yang minta pergi. Belum ada. Kita mainnya kita nggak main di Mumbai, area New Delhi dan kawan-kawan. Kalau padang-padang pasir itu ada juga di India kan? Ada mereka lengkap sih. Itu apa namanya? Daerah padang pasir itu. Apa ya? Jodhpur kalau nggak salah. Jodhpur. Oke. Skip lagi bang, informasi penting nih. Kalau ini kita ambillah India karena India lagi happening sekarang kan. Udaipur. Kalau bawa kamera di semua spot wisata itu ada charge enggak, atau free? Free. Kecuali mungkin Taj Mahal nanti. Taj Mahal ada charge? Ada kalau nggak salah. Berapa tuh charge-nya? Itu saya lupa sebab banyak negara sudah saya kunjungi. Tapi drone yang nggak boleh di sana. Sombong amat. Yalah, kalau drone pasti agak ribet ya kan? Drone memang nggak boleh. Karena mereka nggak tahu ya. Mungkin takut ya masalah militer juga, apalagi di arah Leh kan. Kalau Leh dia ramah untuk orang Indonesia tapi nggak ramah untuk orang Cina dan Pakistan. Kenapa? Orang China dan Pakistan ada karena perbatasan. Jadi politis gitu ya. Kita bisa kunjungi orang Indonesia, bisa kunjungi ada kampung paling perbatasan. Kalau pernah lihat di Mission Impossible ada nama kampung Turtup. Itu Mission Impossible yang berapa? Yang terakhir. Nah,
ingat. Ada kampung Turtuk. Kemarin mereka buat camp kan. Ada camp tuh di Nubra Valley yang ada adegan helikopter. Oh, itu di situ juga. Syuting helikopternya nggak tahu di mana kan. Tapi camp kesehatannya itu di situ di Nubra Valley. Oke, itu di Leh tuh juga ya. Leh Apa Ladak apa? Ladah. Leh itu nama kota ya. Oh, Leh nama kota. Tapi ramai penduduknya di situ, Bang. Penduduknya di situ nggak begitu ramai. Di situ etnisnya bukan hitam-hitam. Mereka lebih kepada orang kayak Tibet. Oke, agak mata sipit Cina sedikit gitu ya. Agama juga Buddhism dan mereka sebenarnya juga warga negara India. Warga negara India. Iyalah, namanya juga negara India gitu kan. Nggak pernah ketemu sama Shah Rukh Khan, Bang. Belum, kayaknya mahal bayarnya. Itu memang magic moment. Tapi aku juga sering lihat vlog-vlog teman-teman traveler itu. Aduh kon. Pergi ke apa namanya tuh? Rumah Shah Rukh Khan tuh ada istilah sendiri apa namanya? Apa sih namanya? Bukan mention apa? Iya, yang tahu nanti boleh komen lah pokoknya. Iya. lupa. Inilah. Memang tapi cukup komplit, Bang. Makanya India lagi happening. Habis pergi India, pergi ke Jepang. Kenapa Abang sarankan habis India ke Jepang? Karena di situ di Jepang nih tempatnya perfect, semua perfect, waktunya perfect ya. Jadi bayangkan aja kalau kita landing di Jepang tuh. Pas kita cek imigrasi dan lain-lain tuh cepat. Cepat. Ya. Mungkin pernah merasakan ya. Betul. Saya pernah transit aja dulu di Narita itu aja. Baru turun harus lari-lari terus itu. Jadi kalaupun banyak mereka ada solution macam plan B kalau. Betul. Kalau pengalaman saya dulu itu ketika landing transit cuman padahal itu kita kebetulan agak delay sedikit, tapi sudah ditungguin langsung di pintu keluar di gate kita itu. Untuk maskapai berikutnya timnya udah nunggu untuk kemudian udah dipasang papan nama kita betul. Dan kita langsung dibawa lari bareng-bareng itu, petugasnya juga lari. Naik pesawat apa waktu? Waktu dari sini naik INE itu ya, apa sih? Ana itu ya. Iya. Dari Ana, Indonesia ya, naik INE, kemudian dari Jepang ke US itu baru naik United Airlines kalau salah. United Airlines itu punya Amerika. Nah, pokoknya itu. Beres. Ya, jadi servis betul kayak Service ya. Jadi habis pergi dari negara yang yang agak sedikit crowded, kacau. Kemudian kita relaksasi ke Jepang. Kalau ada uang, nyenapeng. Tapi harganya jauh ya. India. Apa bisa disiasati harga murah kalau di India banyak pilihan dari 2.500 makan di jalan sampai Rp2.500. Makan di jalan yang bisa tambah sepuasnya. Kita pernah makan 2.500 tuh aloo paratha di pinggir jalan sampai yang versi Bollywood lah. Oke. Jadi ada pilihan. Kalau di Jepang pilihannya ya. Oke. Kalau di Jepang pastinya sushi ya, apa namanya itu? Jadi pilihannya mahal ya. Oke, kita sebelum closing sebentar lagi karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, saya pengen masuk ke sesi pertanyaan terakhir kepada Bang Bahrul. Ada 2 harapan yang saya minta Bang Bahrul berikan. Yang pertama mungkin harapan kepada Aceh, kepada Aceh internal, baik itu kepada pemerintah kita, kepada masyarakat Aceh, kemudian juga kepada pelaku-pelaku wisata yang lainnya. Di tengah kondisi pandemik dan kemudian secara general juga tanpa ada pandemik, apa yang Abang harapkan untuk sektor travel atau pariwisata? Jadi lebih kepada general lah, sebab pandemik ini sifatnya sementara mungkin. Oke. Jadi kekurangan kita yang perlu kita benahi adalah anak mudanya. Anak muda kita nggak saling sinkron. Dalam hal karena usaha masing-masing ya. Kalau kurang kolaborasi. Kalau kita bisa kolaborasi dengan bagus ya, mungkin bakal ada raksasa. Kita bisa buat sesuatu yang besar ya. Besar sama-sama. Ya kalau sekarang besar sendiri. Karena mungkin faktor demografi tadi, jualan, saingan, kick sana sini kan. Kejam enggak? Kejam. Tapi Bang, kalau bicara hal untuk kolaborasi yang bisa dilakukan menurut Bang Bahrul apa? Banyak sekali dalam berbagai sektor bisa. Apa misal contohnya? Mungkin ada selama ini teman-teman di usaha travel ingin kolaborasi tapi nggak punya bayangan mungkin. Apa yang bisa kita kolaborasikan? Yang sudah terbayang di Bang Bahrul apa? Sebetulnya pengusaha travel ini bisa ngumpul ya.
terus Tapi ngumpul udah ada asosiasi. betul, lebih ngumpul, maksudnya ngumpul dalam artian ngebahas satu, seperti kita bisa tarik film main di sini. Jadi ada film internasional yang main di sini. Atau kita bisa buat film yang mempopulerkan Aceh. Kan itu antara dua divisi berbeda ya. Service, Oh, oke. Maksudnya kolaborasi dengan lintas profesi. betul. Jadi kita juga bisa memanfaatkan Ya. film untuk promosi. Betul. Dan masih banyak hal lain. Ya. Tapi bicara promosi pariwisata lewat film, Abang sendiri menilai itu besar tidak efeknya? Besar efeknya. Bahkan setiap negara itu promosinya lewat situ. Dubai ya. Ya. Dubai. Berapa film tuh terjun payung. Rasa-rasanya hampir semua film kalau mau ngeluarin film baru gitu dari season sebelumnya masuk season baru harus ada scene Dubai. Dan pemerintahnya itu ikut, kalau mungkin ikut sponsor itu. Ikut Untuk film, filmnya betul. supaya dia tampil di Dubai dipilih atau di daerah lain ya. Malaysia dulu film Jackie Chan, Iya. Petronas itu selalu. Ya, artinya ada support ada pemerintah. insentif ya. Iya. Ada insentif agar kemudian ya pasti sih. Aku pikir kalau pemerintah kita sadar akan hal itu, ketika ada orang mau syuting bukannya dipersulit tapi malah harus kita permudah. Malah kalau bisa kita support. Ya, kita support. Karena efeknya seperti Bang Bahrul bilang tadi untuk pariwisata itu. Terus efek pariwisata ini enggak untuk Bahrul sendiri. Dia makan di sini, dia tidur di sini, dia jalan di sini, dan dia mengeluarkan kotoran di sini. Betul. Dan enggak ada yang dibawa pulang. Iya. Yang dibawa pulang hanya ingatan memori indah, Di foto-foto dan foto-foto kenangan. Jadi nggak akan rugi. Tapi berbeda dengan bisnis lain, kalau kita impor sesuatu, kita impor kelapa sawit. Secara tidak langsung kita sudah mengirimkan sebagian dari tanah kita. Tapi kalau pariwisata ini enggak. Ya. Itu untuk Aceh. Aceh butuh ada kolaborasi dengan anak-anak muda yang lain, terutama untuk lintas profesi ya. Betul. Nah, kalau harapannya buat orang yang mungkin dengar podcast ini tapi bukan orang Aceh, bukan orang Indonesia, apa? Datanglah ke Aceh. Aceh aman kok. Jamin. Jamin. Saya jamin Aceh termasuk salah satu daerah yang paling aman ya. Kenapa paling aman? Cari di media pasti ada. Malah pengalaman beberapa teman-teman saya dari luar lihat Aceh di media takut, Bang. Itu karena belum datang. Kalau udah kesini pasti sehari 10 kali ngopi. Tadi Abang suruh lihat di media. Oh iya. Jadi kalau lihat media takut nanti dia. Media kredibel lah. Media yang kredibel. Artinya tidak semuanya diberitakan di media itu kemudian benar-benar terjadi. Betul. Kan? Itu ya hanya sedikit konflik ataupun sedikit sedikit tinta, sedikit tinta hitam gitu kan, jangan sampai rusak susu sebelanga gitu kan. Untuk membuktikan rusak tidak susu itu sebelanga gara-gara tinta hitam itu, jamin. Datang dulu lah, datang dulu ke Aceh gitu. Datang dulu ke Aceh, nikmati. Mungkin ada yang YouTuber ya. Kenapa orang di luar Aceh harus datang ke Aceh? Sebenarnya nggak harus. Oh, nggak harus. Oke. Nggak harus. Jadi saya ganti nih pertanyaannya. Nggak harus. Kenapa saya datang ke Aceh? Pilihan. Kenapa saya harus memilih Aceh? Kenapa saya pilih Aceh gitu? Karena berbeda. Karena berbeda apa? Berbeda dari daerah lain, unik. Unik apa yang paling? Unik. Anda bisa lihat syariat Islam di sini. Kemudian Anda bisa lihat orang Aceh ini orang yang peramah sebetulnya. Jadi kalau kita lihat orang luar tuh kita akan ngobrol. Dan kekeluargaan ini nggak bisa didapat. Saya cuma pernah dapat ini di Iran. Oke. Di Iran. Iran pernah juga Bang ya? Sudah. Jadi kita ke Iran, saya dapat pengalaman ini persis seperti mungkin kurang lebih ya, ada berbeda. Hampir sama kayak Iran. Hampir sama, bahasa pun hampir sama, tapi ada perbedaan. Jadi Aceh ini kalau kita tahu ada orang datang pasti ajak ngobrol segala macam, dan ini nggak bisa didapat dari negara-negara seperti yang lain. Dan para turis itu senang ya kalau diajak ngobrol. Diajak ngobrol senang. Oke, sip. Terima kasih banyak Bang Bahrul. Sama-sama Bos. Udah hampir 1 jam kita bicara ini, kayak kalau nggak salah kayak udah 1 jam nih kayaknya. Nggak terasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bang Bahrul, sama-sama kita doakan, sama-sama kita berharap kondisi pandemik COVID-19 ini bisa segera berakhir ya kan. Kalau tadi katanya usaha travel tengah pandemik mati suri, mudah-mudahan ya namanya mati suri kan belum mati sebenarnya. Mudah-mudahan bisa segera bangkit. Tapi banyak hal positif yang kemudian hal kreatif yang bisa dilakukan. Harapan Bang Bahrul tadi bicara kolaboratif mungkin bisa dimulai di masa-masa pandemik seperti ini. Bisa ya kan, diinisiasi sama-sama ketika boom
pandemik ini selesai ya kan, sudah banyak tamu-tamu yang mulai haus akan jalan-jalan ya kan, jadi bisa lebih maju, bisa banyak mungkin hal baru yang untuk kemudian dilakukan. Terima kasih sekali lagi Bang Barul. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus Jakmennya, ditunggu paketan. Boleh nanti diundang lagi. Iya, ditunggu paketan diskonnya untuk teman-teman di Aceh Dokumenter ini. Ya kan, beres. Mungkin mau buat film di luar nanti. Iya, buat film di luar mau Bang. Cuman ada sponsor ada. Oke kawan-kawan, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Aceh Dokumenter kali ini di sesi Nasib Travel di tengah pandemik. Buat teman-teman pengusaha travel di luar sana juga, sama-sama kita doakan kondisi ini segera berakhir dan semuanya tetap sehat. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa diambil ada nilai positif, syukur-syukur juga bisa menginspirasi kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.